Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuzul Karma Fitra, jurusan Teknik Komputer dari Politeknik TDC Bandung. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan tutorial dalam menginstalasi Linux Ubuntu dan DNS Server. Tapi sebelum ke langkah-langkahnya, mungkin di sini teman-teman belum ada yang mengerti apa itu Linux Ubuntu maupun DNS Server. Nah, Linux Ubuntu merupakan salah satu distribusi Linux yang berbasis Debian dan berdistribusikan sebagai perangkat lunak bebas. Linux Ubuntu juga menawarkan dalam 3 edisi resmi, yaitu Ubuntu Desktop, yaitu untuk komputer pribadi, Ubuntu Server untuk server dan komputasi awan, dan Ubuntu Core. Berikut ini berbagi keunggulan maupun kelebihan dalam Linux Ubuntu yang membuat sistem operasi ini begitu populer digunakan pada desktop, komputer, maupun private server. Yang pertama, keunggulannya itu user friendly, di mana Ubuntu ini merupakan OS yang ramah pengguna, termasuk bagi pemula. Sistem operasi ini juga menjadi populer tidak hanya mudah diinstal, namun bisa dijalankan tidak uh, namun bisa dijalankan tanpa instalasi atau live-nya. Dan Ubuntu juga ini memiliki tampilan pengguna atau user interface atau UI yang mudah dipahami sehingga bisa digunakan oleh siapapun termasuk bagi pengguna yang biasa menggunakan OS selain Ubuntu. Kemudian untuk performanya sangat ringan. Nah, di sini juga sistem operasi Ubuntu juga mampu mengoptimalkan penggunaan resource sehingga dapat tetap beroperasi dengan lancar di perangkat yang biasa saja atau dengan atau kelas bawah, bahkan antar muka saja, defaultnya bisa berjalan dengan RAM kurang dari 1 GB. Nah, beberapa environment-nya desktop Ubuntu juga lebih ringan. Jika dibandingkan pada sistem operasi Windows atau Mac OS, biasanya membutuhkan lebih banyak resource. Contohnya seperti Mac OS, Big Sur, dan Windows 11 membutuhkan RAM minimal 4 GB agar lebih berjalan lancar ataupun tidak nge-lag. Hal ini dikarenakan kedua OS tersebut memiliki UA yang lebih membutuhkan banyak resource. Nah, untuk keunggulan yang ketiga itu Linux Ubuntu ini bisa diakses secara gratis dimanapun dan kapanpun. Ubuntu ini dapat di-download, digunakan, dan dibagikan oleh siapapun melalui laman web resminya tanpa harus membayar laman web tersebut. Hal ini sesuai dengan misi Ubuntu yang ingin menghadirkan OS gratis yang dapat digunakan oleh seluruh orang di dunia. Adapun keunggulan yang keempat yaitu aman dan bebas dari virus. Layaknya OS Linux lainnya, Ubuntu juga sulit diretas dan jarang menjadi sasaran empuk hacker dibandingkan kompetitornya. Sorry ya. Kemudian Ubuntu juga sudah memenuhi berbagai standar keamanan internasional, bahkan studi kasus dari pemerintah Inggris saja menunjukkan bahwa Ubuntu menduduki peringkat 1 dalam tes keamanannya. Hal yang menjamin keamanan Ubuntu adalah batasan akses pengguna. Jadi tidak semua pengguna dapat melakukan perubahan ke dalam sistem utamanya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Ubuntu juga rutin melakukan update sehingga fitur keamanannya pun ikut terupdate agar masalah keamanan yang muncul dapat teratasi sebelum semakin parah. Nah, tidak hanya itu, juga Ubuntu mampu menangani virus, salah satunya berkat sistem keamanan LivePatch yang dapat melakukan perbaikan secara otomatis pada celah keamanan Ubuntu, di mana pengguna pun tidak perlu melakukan restart
pada komputer terlebih dahulu. Alhasil, uh, hingga saat ini masih jarang ditemukan virus pada Ubuntu. Nah, keunggulan selanjutnya yaitu mendukung berbagai aplikasi. Nah, tidak jauh berbeda dengan kompetitornya, Ubuntu juga memiliki aplikasi software center yang dapat digunakan untuk mendownload berbagai aplikasi dengan mudah. Aplikasi ini juga sama seperti Microsoft Store atau App Store pada Apple. Nah, di sini juga jenis-jenis Ubuntu itu eh, bermacam-macam ya. Yang pertama itu ada Ubuntu Studio, kemudian Ubuntu, Ubuntu, Lubuntu, Ubuntu Betty, kemudian Ubuntu Kylin, Ubuntu Met, Ubuntu Server. Nah, selanjutnya untuk DNS server. Nah, DNS server atau Domain Name System eh, adalah server penyedia layanan berupa translasi name ke IP address. DNS server ini sendiri berisi tentang database alamat IP dan name host terkait. Nah, untuk cara kerja DNS server ini adalah dengan menggunakan sistem global untuk menerjemahkan alamat ke IP name domain yang dapat dibaca oleh pengguna. Nah, ketika pengguna membaca atau mencoba mengakses alamat web seperti example.com, maka web browser akan melakukan request IP address dari host yang akan diakses tersebut ke DNS server. Nah, jika alamat host tersebut sudah ada di dalam record atau apa sih cache dari DNS server, maka alamat IP ini akan apa ya diberikan kepada komputer untuk melakukan request tersebut. Nah, jika belum ada, maka DNS server akan berkomunikasi dengan DNS server lainnya untuk mendapatkan alamat host tersebut. Nah, setelah didapatkan, maka IP address dari host tersebut akan disimpan di dalam cache DNS server. Nah, untuk DNS server ini sendiri memiliki tipe di mana DNS server membuat sebuah DNS record yang berisi tentang informasi mengenai sebuah domain atau hostname. Nah, alamat IP yang dipergunakan di dalam DNS ini juga terdapat 10. Nah, kita harus mendownload apa namanya? Linux Ubuntu-nya. Kita langsung saja pada link ini ya. Bentar, ini sudah ada. Kita pakai link ini. Bentar, terdapat kesalahan. Seharusnya kayak gini ya linknya. Kenapa ini? Bentar.
Sebentar ya. Di sini. Kelihatan kan? Nah, ini lagi proses mendownload. Nah, sembari menunggu itu, kita harus menginstal, tadi kelupaan ya, sorry. Untuk VMware-nya, kita download yang eh, versi 14.00. Nah, tadi kelupaan. Nah, kita coba buka aja filenya. Nah, kita coba run. Nah, kita tinggal next saja. Kemudian, hmm, yo, hmm, kita coba virtual machine. Kita coba install Ubuntu menggunakan VMware. Nah, di sini kita langsung next. Hmm, kita lihat tadi file kita ada di download. Nah, oke, langsung saja kita next. Nah, di sini kita disuruh memasukkan uh, username. Nah, uh, hmm, kita masukkan.
Oke, kita langsung next. Oke, tinggal di nextin, finish. Nah, untuk proses penginstalannya di sini isinya harus harus membutuhkan koneksi internet. Nah, di sini kita tinggal tunggu saja ya prosesnya. Nah, sebenarnya tadi saya juga sudah coba-coba dan akhirnya saya memutuskan untuk mengulang kembali ya. Ini ada beberapa kali. Nah, kalau tampilannya sudah kayak gini, nah di sini kita disuruh memasukkan password. Kita tunggu ya guys ya. Pada jangan jam pilak lang ngay ilo. Jam 3. Di PWK tias do PWK belajar. 2. Lalu cuma gawin nice. Masih ada. Kan nanti di. Barulah. Nah, Ngomong dia kan? di PWK. Ya. Nah, sekarang oh ya. Oh, ini pakai. Lama lihat foto. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita coba cover update-nya. Nah, di sini masih melakukan download dan loading. Oke, proses install sedang dilakukan dan di sini kita diminta untuk memasukkan password yang kita setting tadi.
Nah, kita lakukan authentication, kemudian proses download dilakukan atau instalasi update-nya sedang berjalan. Mungkin di sini membutuhkan waktu beberapa menit untuk menginstal updateannya. Nah, selanjutnya di sini kita kembali lagi ke menu yang tadi, di mana kita disuruh memasukkan password. Nah, kita coba memasukkan password. Nah, sorry ya. Nah, di sini to download text. Kita klik OK. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dalam menginstal Linux Ubuntu menggunakan VMware. Dah, Assalamualaikum.